Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan ini kita kembali melanjutkan untuk membaca tafsir dari surah Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan bagi kita untuk kita ambil contoh dari mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan di antara orang yang beriman dan orang kafir. Dan Allah menutup di ayat yang ketiga, sebagaimana telah kita sampaikan, kadzalika yadribullahu linnasi amsalahum. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka. Saya ingin mempertanyakan tema 3 minggu yang lalu yang saat itu sempat saya tanyakan. Ada yang sedikit bahwasanya Ustaz saat itu menceritakan bahwa di saat Nabi masih kecil berjamaah di Masjid Mina, itu saat Nabi berjalan-jalan di antara saf, saat itu belum ada turun larangan untuk menahan orang yang berjalan di antara saf. Pertanyaannya, apakah di saat itu Nabi masih kecil itu sudah ada syariat salat atau apa hukum sholat atau sholatnya yang harus Baik. ada saat itu? Padahal Nabi sendiri masih kecil. Baik. Mohon maaf Ustaz. Bukan Nabi, saya sampaikan hari itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang berjalan-jalan di antara saf orang yang salat. Ya, tidak ada yang menegur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu yang menjadi imam salat, bukan Nabi yang berjalan-jalan. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang berjalan-jalan di antara saf orang yang salat, itu tidak ada yang menegurnya. Dan Ibnu Abbas menjelaskan itu karena ketika itu beliau masih sangat kecil. Adapun larangan itu tegas bagi orang yang lewat di depan orang yang salat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini mungkin terima kasih juga sudah diingatkan. Ini kita sampaikan sedikit sutrah para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun jumhur para ulama itu mengatakan bukan syarat sahnya salat. Miyahana sutrah, salat itu sah. Sutrah itu sesuatu yang dijadikan di antara dirinya dengan arah kiblat, untuk membatasi. Sutrah ini sebagian seperti Imam Ahmad itu mengatakan syarat sah salat. Kalau tanpa sutrah tidak sah salatnya. Tapi jumhur mengatakan tidak. Sutrah bukan syarat dari sahnya salat, tetapi sutrah itu harus digunakan. Kenapa? Yang pertama, manfaatnya untuk saudara kita, dan yang kedua manfaatnya bagi kita orang yang salat. Miyotanyona sutrah wadada sembahyang, urang tidak berlalu lalang di depan kita, hana mengganggu dan sembahyang, karena ada sutrah, ada pembatas. Mia gena lewat di ke sutrah hana le mengganggu danyo, karena kita melihat ke arah tempat sujud kita. Ini yang pertama. Yang kedua, membantu saudara kita. Mia dayo dah sembahyang hidih bak pintu,
Ya, hana pembatas orang hanjik lewat rak ke tanya mengganggu orang lain. Orang kena tubit tanya kata dang sembayang hinan. Ya, kena lewat rak ke hanapat lewat. Karena kita salat tidak mengambil sutrah. Maka sutrah para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu bagian dari sunan salah, ya, sangat disukai, bahkan perintahnya tegas walaupun dia tidak masuk ke dalam syarat sahnya salat. Ya, apabila telah kita ambil sutrah, ada orang yang lewat di depan kita, maka itu boleh ditahan. Itu tidak dibolehkan lewat. Kalau dia melawan, maka boleh didorong orang tersebut. Ya, itu kalau sutrah sudah ada. Tapi miyahana sutrah, maka itu tidak berlaku. Maka kita ingatkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sutrah itu harus ada di depan tempat salat kita. Betul-betul kita minta sutrah ketika salat. Manfaatnya untuk kita dan juga untuk saudara kita. Nah, wallahu a'lam. Ya, apakah orang yang melewati orang yang salah itu yang tidak pakai sutrah berdosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lebih baik, Abu Hurairah menyebutkan lebih baik, Rasulullah menyebutkan lebih baik menunggu 40. Tidak disebutkan 40 apa 40 hari, apa 40 tahun, dibandingkan lewat di depan orang yang salat. Sebagian menyebutkan makna 40 itu 40 tahun. Lebih baik menunggu 40 tahun dibandingkan hanya lewat di depan orang yang salat. Maka tidak dibolehkan. Maka kita tanya, jangan buat orang lain jatuh dalam dosa. Kita ambil sutrah, mendekat ke sutrah ketika melaksanakan salah sunnah. Mudah orang lain berlalu lalang di dalam masjid. Nah, wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita lanjutkan ayat yang keempat dari surah Muhammad. Itu firman Allah, "Dzalika bi anna alladhina kafaru ittaba'ul batila wa anna alladhina amanu ittaba'ul haqqa min rabbihim kadzalika yadhribullahu lin-nasi amsalahum." Ini telah kita bacakan di pertemuan sebelumnya. Lalu Allah mengatakan, "Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaa hatta tadha al harbu auzaraha." Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Dan apabila kamu bertemu orang-orang kafir, ya, teks seperti itu, laqitumul ladzina kafaru. Apabila kalian ataupun kamu bertemu dengan orang-orang kafir. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini disebutkan oleh para mufassir kita seluruhnya. Mereka mengatakan makna liqa adalah indal harbi, di medan perang. Ya. Maka kemarin di pertemuan pertama kita telah membagi orang-orang kafir yang diperangi, yaitu kafir harbi yang mereka memerangi kita dan kita memerangi mereka. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab, itu indal harbi, di medan perang, bukan di luar medan perang. Di medan perang baru Allah mengatakan fadarbar riqab, maka pancunglah batang leher mereka. Ya, maknanya harus benar-benar bersungguh-sungguh untuk berperang, memerangi mereka dan membunuh mereka. Kapan? Di medan
perang. Ya. Ini harus ditegaskan karena ayat memang tidak ada bentuk, mana ada bentuk medan perang hana gebegah dari Allah dari medan perang yang Allah katakan laqitum, bertemu. Ya. Maka pemikiran-pemikiran khawarij, takfiriyin ataupun irhabi, ya, ini mereka membunuh orang-orang kafir itu dengan sembarangan. Padahal makna ayat itu seluruh mufassir, tidak ada khilaf para mufassir tentang ayat ini. Mereka mengatakan adalah indal harbi, di medan perang. Ketika kita sudah terjun ke medan perang, maka tidak ada pilihan lain bagi dayo. Ketika sudah ditayin, ditanya oleh hakim, kamu harus ikut perang ke? Tak berangkat dayo ke medan perang, ataupun hakim hendak ikut perang, kita minta kepada hakim mengizinkan, kemudian kita sudah hadir di medan perang, maka tidak ada pilihan lagi bagi orang yang sudah bertemu dengan musuh di medan perang kecuali hanya membunuh mereka. Ya, hanya pilihan lain bagi dia. Malum tak balik ke, kita jatuh ke dalam sab'ul mubiqat, 7 dosa besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dan mengantarkan seseorang ke dalam kebinasaan, yaitu yatawalla yaumaz zuhfi, dia berpaling dari medan perang. Itu dosa besar bagi kita. Maka hana pilihan lain, ketika sudah bertemu dengan musuh di medan perang, maka berperang dengan sungguh-sungguh, fadar bariqab, pancung batang leher mereka. Itu indal harbi, ya, di medan perang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaq, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, Allah mengatakan maka tawanlah mereka. Ya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawanan di medan perang itu bisa mendatangkan keuntungan bagi kaum muslimin. Ya. Bisa tawanan itu ditahan dan diminta tebusan. Ya, miyadron cok si fulan bayi ke kamu. Maka ketika terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, kaum muslimin kebanyakan itu langsung menahan mereka untuk dijadikan tawanan. Ya, hana sungguh-sungguh gemu perang, hana gepok. Ada masjid gelukai manteng ataupun gedrop, kemudian dijadikan sebagai tawanan dan kemudian diminta ganti rugi, bayi pek untuk dilepaskan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, sebagian para ulama mengatakan itu untuk menegur kaum muslimin yang mereka lebih mencintai dunia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan meperang sungguh-sungguh apabila mereka telah dikalahkan. Ya, apakah karena kekuatan mereka sudah lemah, kemudian mereka menyerah, ya, mereka tidak lagi berperang, maka yang tersisa itu dijadikan sebagai tawanan. Ya, yang tersisa dari orang-orang kafir yang ikut berperang ataupun membantu untuk perang. Ya, ada orang yang tidak ikut perang, tapi dia menyiapkan air, ya, dia membantu orang-orang yang terluka di medan perang, itu juga dijadikan sebagai tawanan perang. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, kalau sudah kalah, baru yang tersisa itu dijadikan sebagai tawanan perang. Jadi dalam ayat lain, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah Al-Anfal itu mungkin lebih tegas lagi. Allah mengatakan maka nalin nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil ardi turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim.
Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak patut bagi seorang nabi itu mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuh-musuhnya. Ya, tidak boleh ada tawanan sampai mereka benar-benar menyerah. Mereka menyerah, maka tidak ada pilihan lagi kecuali mereka dijadikan sebagai tawanan. Nanti akan kita lihat bagaimana hukum tawanan yang sudah ditawan oleh kaum muslimin di medan perang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Itu kalian menginginkan dunia, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kalian akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala aziz hakim, itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini teguran ya bagi kaum muslimin yang ketika itu mereka sangat menginginkan tawanan dibandingkan berperang dengan sungguh-sungguh memenggal leher orang-orang kafir. Di situ nggak dijelaskan betapa tekanan Nabi itu, moral Nabi itu sangat berat, karena yang diperanginya itu sepupunya, kepanakannya, saudaranya, bahkan yang disandra juga orang terdekat-dekatnya semua. Dijelaskan bahwa beban dia itu begitu berat atau gimana Ustaz? Sepengetahuan Ustaz itu? Ya, memang bahkan menantu Nabi, ya suami dari anak beliau Zainab itu menjadi tawanan bagi kaum muslimin ketika terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, terutama di perang Badar. Ya, 70 tawanan itu seluruhnya adalah keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan perang ketika terjadinya perang Badar. Nah, itu sudah pasti ketika terjadi peperangan, maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keimanan kita itu berbeda dengan keimanan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, mungkin tayo karu dalam masjid, misalkan saudara kita ribut di dalam masjid, saudara tayo sendiri dengan saudara seiman kita. Ya, kita tidak adil kadang-kadang. Tetap kita membela saudara kita walaupun dia salah. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain tidak seperti itu. Ya, ketika yang berperang mukmin dengan kafir, walaupun ayah mereka itu tetap menjadi musuh mereka di medan perang. Nah, itu kekuatan keimanan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, otomatis ada tekanan yang sangat kuat, tetapi itu tidak dilihat oleh para sahabat karena mereka hanya menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap yang beriman itu yang menjadi saudara mereka. Kalau dah di medan perang, hana gekalan li, oh itu ayah saya, hana jadi gepoh hana. Ya, tetap dibunuh ketika sudah bertemu di medan perang. Ya gitu. Dalam hal ini mereka yang di luar sana malah mendiskriminasi kita melalui itu, Ustaz. Siapa? Orang-orang kafir yang sekarang mendiskriminasi kita melalui ayat-ayat itu, melalui perang-perang itu, Ustaz. Ada selesai ada yang pilih. Iya. Baik. Ya, nanti kita kasih waktu untuk bertanya. Nah. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan hatta idza askantumuhum, itu sampai kamu telah mengalahkan mereka. Ya, begitu terjadi peperangan, kalah satu kelompok orang-orang kafir, dalam hal ini Allah mengatakan fashuddul wathaq, maka tawanlah mereka. Ya, dijadikan sebagai tawanan perang. Di dalam ayat ini Allah mengatakan fa imma mannam ba'du wa imma fidaa hatta tadha'al harbu auzaraha. Dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Ya, berarti tawanan yang ditawan tadi memiliki dua pilihan.
Yang pertama apa? Dibebaskan. Yang kedua, menerima tebusan. Sebagian para ulama itu mengatakan hanya ini hukum bagi tawanan perang. Tidak boleh ada yang lain. Hanya dua ini. Tawanan perang, apakah dia dibebaskan ataupun dia diminta tebusan. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i, mungkin kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir juga menjelaskan, ya, tapi yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tawanan perang itu ada pilihan. Ya, ada pilihan bagi tawanan perang. Apa yang harus kita lakukan dengan tawanan perang? Yang pertama, tawanan perang itu bisa dibunuh. Ya, sebagian mengatakan ayat ini turun menyebutkan tentang dimansuhnya hukum membunuh tawanan perang. Ya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membunuh tawanan perang. Ditangkap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dibunuh. Diantaranya disebutkan oleh para ulama kita itu Nadhr ibni Haris dan Uqbah ibni Abi Mu'ayth. Ya, Nadhr ibni Haris dan Uqbah ibni Abi Mu'ayth ini dua orang tawanan perang Badar yang dibunuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika hakim memilih untuk membunuh, ini bukan karena dendam, tetapi kedua-duanya itu memang orang yang paling jahat di dalam medan perang. Maka Rasulullah mengambil keputusan keduanya itu dibunuh. Nah, yang kedua, dari tawanan perang itu bisa dibebaskan. Bisa dibebaskan. Dengan cara apa dibebaskan? Bisa dengan tebusan, ya, diminta bayar. Terserah, Rasulullah tidak menetapkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membedakan di antara satu dengan yang lainnya. Menyegakkan dia memang orang yang kaya, banyak harta, keluarganya terpandang, tebusannya banyak diminta oleh Rasulullah. Ataupun dilihat dia orang yang miskin, cuma ikut perang, tebusannya sedikit, diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dari tawanan ketika ingin dibebaskan. Yang kedua, dibebaskan apabila dia mengajarkan kaum muslimin. Ya, dulu banyak sahabat itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tawanan perang Badar itu dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syarat mereka harus mengajarkan kaum muslimin membaca dan menulis. Ya, setelah diajarkan, dibebaskan. Ya, bisa nyorongnya mungkin tawanan perang hebat, dipegang nuklir, pernah nuklir oleh orang muslim. Itu terserah. Ya, dalam kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu itu dibebaskan dengan cara mengajarkan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, dibebaskan, ya, tetapi mengganti dengan kaum muslimin, ganti tawanan. Ya, tukar. Boleh bebas, tapi dilihat siapa kaum muslimin yang ditangkap, kemudian diganti. Ya, itu terserah. Ya, mungkin kalau musuh ini dia kedudukannya sangat tinggi, satu orang dia bisa meminta dengan 10 kaum muslimin, ataupun satu orang kaum muslimin yang ditangkap ditukar dengan satu orang kafir. Nah, ini dibolehkan ketika ingin membebaskan tawanan. Yang keempat, dibebaskan tanpa syarat. Boleh dibebaskan tanpa syarat, seperti Rasulullah membebaskan Abu As, menantu beliau, suami daripada Zainab, anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditangkap,
dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada para sahabat untuk dibebaskan tanpa syarat. Hana bayar sapu, hana geperno, hana ganti, tetapi dibebaskan tanpa syarat. Nah, ini 4 hal ketika asra ataupun tawanan itu ingin dibebaskan. Bisa memilih di antara 4 ini. Apakah tanpa syarat, dengan tebusan, ya, mengajarkan kaum muslimin, ataupun dengan mengganti tawanan. Kemudian yang ketiga itu dijadikan budak. Dijadikan sebagai budak. Dia tidak dibunuh, tidak dibebaskan, dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang ikut perang, dan dia menjadi budak. Dalam 3 ini itu bisa dipilih oleh hakim. Hakim yang menentukan apakah dia dibunuh, dibebaskan dengan 4 perkara ini, ataupun dia dijadikan sebagai budak, itu sebagai tawanan yang ada di rumah-rumah kaum muslimin untuk menjadi budak bagi mereka. Ya, ini yang ditetapkan dan ini yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i. Itu boleh, terserah bagi hakim. Ayat ini tidak menunjukkan dimansuhnya membunuh membunuh tawanan perang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan, maka di dalam mazhab Syafi'i itu muktamad dan boleh ketika hakim melihat tawanan itu harus dibunuh, maka dia dibunuh. Maka ini para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fa imma mannan ba'du wa imma fidaa hatta tadha'al harbu auzaraha. Ya, bisa memilih di antara perkara ini, dan ayat ini sekali lagi kita sampaikan tidak menunjukkan dimansuhnya, ya, membunuh tawanan ataupun dijadikan sebagai budak. Nah, tetap ada, ya, budak ini murni hanya mendapatinya dari jalur jihad. Ketika kaum muslimin meninggalkan jihad, maka otomatis tidak ada lagi budak. Ya, hana jalan lain, tok jalan jihad sagai. Ya, adapun yang hari ini mungkin dibawa, dijual, ya, orang-orang yang ditangkap ataupun anak-anak yang ditangkap dijual, walaupun dibeli, dia tetap tidak dinamakan dengan budak dan tidak berlaku hukum budak. Ya, mesti idrok urung Afrika, icok idrok, ipublo, tablo ditanya, unyan budak lung hana. Ya, budak itu hanya didapati dari jalur perang, dan itu berupa asra, berupa tawanan perang yang sudah ditangkap ketika mereka tidak lagi berperang ataupun ketika mereka telah menyerah. Maka dalam ayat ini para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan wa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tadha'al harbu auzaraha. Itu sampai perang berakhir. Ini menjadi khilaf para ulama kita. Kapan perang itu berakhir? Ya, sebagian mengatakan makna perang berakhir itu ketika selesai terjadinya peperangan tersebut. Dalam satu peperangan dengan peperangan lainnya berbeda waktu berakhirnya. Sebagian mengatakan perang berakhir begitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menan wafat Rasulullah hanali peperangan. Nah, itu tidak terbukti karena para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mereka memperluas negara kaum muslimin. Ya, sebagian mengatakan peperangan itu berakhir sampai turunnya Isa ibni Maryam. Sampai turunnya Isa ibni Maryam, di situ baru peperangan berakhir. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis, bahkan cukup banyak hadis-hadis diriwayatkan dari Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umatku itu senantiasa mereka ada yang berperang untuk menegakkan syariat Allah ini.
ya, akan terus ada sampai akhir zaman peperangan itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkannya kepada kita, ya, dalam bentuk apapun. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika walau yasha'ullah lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din." Kalau Allah menginginkan, Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghancurkan seluruh orang-orang kafir. Ya, binasakan orang kafir, Allah dengarkan mentang kun fayakun. Lagi ada yang lain pakena orang Yahudi orangnya. Tetap nah. Allah kena membinasakan orang Yahudi, nak berladanya. Allah cukup mengatakan kun fayakun, selesai. Ya. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din? Itu Allah Subhanahu wa taala itu ingin menguji kamu dengan sebagian yang lainnya. Ya, Allah ingin menguji orang-orang yang beriman. Bagaimana mereka tunduk kepada syariat Allah. Ya, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dahulu, orang-orang mengatakan kalau seandainya turun ayat jihad kepada kami, kami sangat bahagia. Ya, tetapi begitu turun ayat jihad, mereka langsung berpaling. Umatnya kembutnya nyawang berpaling. Ya. Padahal jihad, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi kita selalu menyampaikan ini jangan dipikir negatif kalimat jihad itu. Cuma praktek kebanyakan kaum muslimin hari ini itu negatif, karena tidak memahami syarat-syarat, ya, fikih jihad itu tidak dipahami dengan benar. Maka yang dilihat oleh orang-orang kafir ini ketika disebutkan kalimat jihad itu maknanya negatif. Tapi tidak. Jihad, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak mendatangkan keuntungan sedikit pun bagi kaum muslimin, tetapi keuntungan itu bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena kita ingin menyelamatkan mereka dari api neraka. Tujuan ketika kita datang ke satu daerah mengajak mereka untuk masuk Islam, ya, diajak dulu. Ada syarat-syarat yang harus dilewati baru peperangan itu terjadi. Hana langsung cok ya perang yuhana. Ada syarat-syarat dulu yang harus dilewati baru peperangan itu terjadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan puncak dari ibadah bagi kaum muslimin adalah jihad. Ya, kenapa hari ini kaum muslimin itu tidak lagi dihargai? Karena kita telah meninggalkan puncak dari syariat kita, yaitu jihad. Ya, karena kita tinggalkan hari ini, maka kita tidak lagi dihargai oleh musuh-musuh hari ini. Ya, orang muslim zaman, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mempelajari munculnya orientalis, ya, kalau di dalam bahasa Arabnya itu istisyraq wa tansir, ya, orientalis. Orang-orang orientalis itu muncul ketika mereka mengetahui kaum muslimin itu tidak dapat dikalahkan di medan perang. Ana soek pedalu na sonok hagronya truk Aceh pakan gara-gara ditipu le urang Belanda, urang Aceh nyan haid pedalu dengan mau perang. Kenapa? Karena mereka kaum muslimin dan mereka memiliki syariat jihad. Diambillah mereka duduk melihat, kita pilih orang-orang kafir yang memiliki kekuatan IQ yang tinggi, kita kirim untuk belajar agama. Mereka belajar. Tujuannya apa? Untuk merusak Islam. Karena dengan perang tidak mampu. Kita ada jihad. Kaum muslimin memiliki syariat jihad yang di dalamnya mereka memang menginginkan kematian untuk mendapatkan surga. Tengok orang muslim ada kejap mau perang nanti perlu lembu mati di medan perangnya, langsung damang surga.
Nanti Allah menutup ayat ini bagaimana kedudukannya. Maka orientalis datang belajar. Ketika mereka belajar, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Kamus bahasa Arab hari ini yang paling lengkap itu yang ditulis oleh orang kafir, Munjid. Kamus Munjid, kamus bahasa Arab yang paling ged uronyo, yang menjadi rujukan bagi seluruh orang belajar bahasa Arab. Kamus Munjid ditulis oleh orang kafir. Orangnya tanya na Google, mungkin itu juga orang kafir yang buat. Dahulu sebelum ada Google, itu ada Mu'jam Mufahris li Alfadil Hadis. Ya, orang belajar hadis, takhrij hadis dahulu sebelum ada Google, orangnya aplikasi takhrij hadis, mereka menggunakan kitab Mu'jam Mufahris li Alfadil Hadis, itu juga ditulis oleh orang kafir. A.J. Wensing itu menulis kitab tersebut supaya dia mengetahui di mana saja ada kitab hadis ataupun hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan kalimat secret mentang tak buka bab kitab Mu'jam Mufahris yang ditulis oleh A.J. Wensing orang kafir, mandum dah dapatnya bab sahih Bukhari halamannya, bab sahih Muslimnya, bab sahihnya, bab kitabnya mandum ditubik. Lagi Google orangnya dah. Betul-betul dia belajar. Orang orientalis untuk mengalahkan kaum muslimin. Dirosak pikiran kita. Dayo bukti urang Aceh. Nah bak dayo sonok hagronye. Ya, sonok hagronye orientalis yang diperhitungkan kan bak dayo mantang, tapi kira ada orang Aceh mantang yang tulis, tidak, seluruh dunia mengenal sonok hagronye. Bagaimana dia merusak pemikiran kaum muslimin. Tanya orang yang ada tim. Kadang nak anak urang gasin cara ada tim bantu sama-sama. Ada bantu juga derajat belajar. Lagi awak orientalis zaman diberi biaya yang cukup besar untuk belajar. Belajar Islam tapi untuk merusak Islam. Yang itu tidak dilakukan oleh kaum muslimin. Hana ada yang pakar tafsir urang kafir cukup ngeri. Yang tanya kadang Al-Quran gelambih tak baca, tapi mereka pakar tafsir. Memang tujuannya untuk merusak Islam, karena mereka tidak dapat mengalahkan Islam ketika jihad itu ada. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para ulama kita hari ini mengatakan dahulu Islam begitu mulia, ya, begitu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka datang ke satu negara, itu tujuannya adalah untuk mengajak negara tersebut masuk ke dalam agama Islam. Tetapi hari ini kita datang, kaum muslimin datang berbondong-bondong ke negara kafir itu untuk meminta perlindungan kepada mereka. Ya, cok suaka politik nayo undang gerau kafir. Karena lemahnya kita hari ini ketika meninggalkan puncak dari syariat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu tujuan Allah, tetap membiarkan orang-orang kafir ada. Allah ingin melihat kita bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan walladzina qutilu fi sabilillah falan yudilla a'malahum. Itu orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, falan yudilla a'malahum. Itu mereka tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Nanti insyaallah akan kita sampaikan lebih jelas tentang penutup dari ayat ini di pertemuan selanjutnya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu ataupun ingin ditanyakan, kita silakan insyaallah. Silakan bertanya. Sebenarnya masalah fitrah. Yang dimaksud fitrahnya kemudian sebagai penyebab suci itu lagi darinya atau benda lain yang kita bisa. Iya, baik. Ya, sutrah itu sesuatu yang diletakkan di antara orang yang salat dengan arah kiblat
arah kiblatnya. Ya, apakah sutrah itu bisa dicukupi dengan garis ataupun tidak? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis-hadis yang menunjukkan tentang sutrah, itu sutrah adalah sesuatu yang tinggi, ya, setinggi pelana kuda, ya, paling tinggi etno, ya. Nah etno, ya, ataupun kurang sedikit, itu sesuatu yang dijadikan sebagai sutrah. Ya, apakah cukup garis? Rasulullah SAW dalam satu hadis, tapi itu diperselisihkan oleh para ulama hadis, setelah memerintahkan untuk mencari apapun dijadikan sebagai sutrah, fa illam tajiduhu, apabila kalian tidak mendapatinya, baru Rasulullah memerintahkan untuk membuat garis. Ya, miyakalih abih cara gemita tidak ada yang bisa dijadikan sebagai sutrah, maka di situ baru dicukupkan dengan garis. Tetapi kalau dia masih mudah mendapati, maka dia harus menjadikan sutrah itu sesuatu yang tinggi, paling kurang itu setinggi pelana kuda. Itu diletakkan di arah sujudnya, ya, hanya sedikit tempat kosong di antara tempat sujudnya dengan sutrah tersebut. Mungkin satu jengkai saja di antara tempat sujud dia dengan sutrah tersebut. Nah, wallahu a'lam. Maka garis itu tidak cukup dijadikan sebagai sutrah. Tetapi bagi makmum dalam salat jamaah, itu sutrahnya adalah sutrah imam. Kalau imam sudah ada sutrah, maka itu sudah cukup. Nah, bagaimana ketika imam sudah salam? Apakah makmum harus mencari sutrah ataupun tidak? Para ulama kita mengatakan tidak. Ya, hana payah akan nayo merempak saf penuh mandum bunuh, kenang idih saf kelima. Gesala makmum jamaah gebedah ya Allah. Dan yang mantang masbuk, uka payah dajak dari saf limang kena uka, itu tidak perlu. Nah, cukup karena tadi ketika kita pertama masuk, saf kita, sutrah kita adalah sutrahnya imam. Ya, jadi hana payah bedah dari saf limang tak maju uka untuk mencari sutrah. Ya, itu bagi yang masbuk. Ya, tetapi salat pertama, ya, di pertama salat itu harus ada sutrah. Wate pun takbiratul ihram itu harus ada sutrah. Nah, wallahu a'lam. Ini dalam ini mengenai medan perang, orang kecil potong ya. Waktu perempuan ada anak. Ya. Nah, urinang itu tidak berperang. Mereka tidak berperang, mereka hadir untuk membantu. Yang diperangi, yang dipotong lehernya, yang memperang ngendayo. Yang memang kamu perang, payah tak memperang. Bahurung inang, anak umit yang imat parang yak perang nayo, memperang tid. Ya. Nah, tapi orang inang yang datang ke medan perang untuk membawa air, ya, itu biasa. Rasulullah SAW ketika keluar ke medan perang juga membawa istri beliau. Ya, gepegat undian Rasulullah di antara istri beliau siapa yang dibawa ke medan perang. Gepegat undian dibawa, para wanita juga dibawa kadang-kadang untuk membantu baik kaum muslimin, begitu juga orang kafir membawa para wanita untuk membantu dan menyiapkan bekal. Tukang dagun bu, tukang dagun i gebah di urang inam. Nah, Allahu a'lam. Baik. Maka ini orang najin dibantu nya di sini. Betul kalau Allah hadang dibantu perang. Hana gayu bajin, ada malaikat. Malaikat itu membantu. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, itu jelas para malaikat datang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti bisa dibaca di dalam surah Bara'ah ataupun surah Al-Anfal. Itu Allah menceritakan kejadian di perang Badar, begitu juga di perang Uhud, bagaimana para malaikat itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala berbondong-bondong. Allah na pasukan roh para malaikat itu tidak butuh jin. Nah, wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.